Lalu, aku mau semangka. Lalu, malam ini boleh nebeng nggak? Pergi sana. Kamu pikir kursi depanku buat sembarang orang? Pak Lu, aku udah kasih kesempatan. Kamu yang sia-siain. Kamu bakal nyesal. Nyesal? Penyesalan terbesarku seumur hidup. Shen Hongyu, aku suka kamu. Lu Jinjeng, aku bilang nggak mau pacaran. Maksudnya, Kecuali kamu. Pak Lu, Kalau bisa balik ke masa lalu, mau nggak? Balik? Buat apa? Jadi bucin lagi? Sekarang aku udah kaya raya. Balik buat apa? Jadi miskin lagi? ayo, cheers. Pak Lu. Aku beneran balik. Aku kembali 10 tahun lalu. Xiaoyu, kurir kamu udah datang. Cepat juga ya. Lu Jinjeng sama Hongyu, mereka nggak cocok. Cowok nggak punya ambisi kayak dia. Paling cuma bisa lulus doang. Kata-kata manis nggak ada artinya. Uang yang bicara. Dengan yang aku tahu sekarang, nggak butuh lama buat ke puncak. Lu Jinjeng, mana mileti kita? Kok lama banget? Xiaoyu, jangan salahin dia. Dia lari 5 kilo buat ini. Kasihan dia. Kalau kamu nggak suka dia, kasih ke aku aja. Aku bukan pacarnya. Nggak perlu izin aku. Aku cuma nggak mau rebut cowok kamu. Kamu marah lagi. Nanti di luar negeri, jaga diri ya. Pasti. Shen Hongyu, kamu ambil 20 juta aku buat kuliah. Ninggalin aku sama semua utang. Dan Jang Kiki, teman palsu itu, dia yang temenin aku lewatin semuanya. Kali ini, menarik. Mau milk tea? Boleh. Ini teh kamu, Tuan Putri. Teh. Makasih. Kalian berdua. Lu Jinjeng, maksudnya apa? Kenapa? Buru-buru mau teh? Sabar dong. Giliranmu bentar lagi. Anak pintar. Nih buat kamu. Maaf ya, tumpah ke kamu. Gak apa-apa. Lain kali, aku beliin. Jinjeng, kamu. Lu Jinjeng, nggak takut Xiaoyu marah. Peduli amat. Dia juga nggak suka aku. Lagian, dibanding dia, aku lebih suka kamu sekarang. Jauh lebih suka. Jadi gimana? Jadi pacarku. Jinjeng udah move on ya? Tinggalin Xiaoyu, sekarang ngejar Kiki. Bentar. Kamu nggak level sama dia. Kiki susah didapetin. Dia streamer followernya jutaan. Standarnya tinggi banget. Ayo pergi. Kiki,
Kamu mau terima dia? Ya tergantung sih. Gimana usahanya? Terus lagi, saham, internet, aplikasi ojol. Semua butuh duit gede buat masuk. Lu jinceng. Cuma demi cewek. Buang-buang masa muda. Waktu luang segitu banyak. Kenapa nggak kerja? Cari duit lebih banyak. Hidup ini nggak bakal habis. Hidup depan. Cari gue lagi. Lempar duit nggak ilegal, tapi salah. Kasih aja duitnya ke gue. Gue sumbang. Setidaknya sebelum mati, dapat pahala, berbuat baik. Pergi. Dengan duit segini, masalah lo jadi milik gue. Lo pikir lo bisa? Urus ini, Mama, aku datang. Lepas, biar aku mati. Lepasin aku. Kenapa kamu selamatin aku? Kenapa nggak bolehin aku cari Mama? Kenapa? Jawab aku. Berani nampar aku. Aku Shang Guanshui, pewaris Nine Phoenix. Selama ini nggak ada yang berani ngegas ke aku. Dia beneran nampar muka aku. gue kasih tahu ya. Mau mati pun, harus izin gue dulu. Nyawa lo diselamatin sama gue, lo jinceng. Jadi maksud lo, aku jadi milik kamu sekarang? Lo gila ya? Aku tahu gue gila. Tapi tetap, muka lo itu beneran bikin gue suka banget. Mulai sekarang, kamu milikku. Kalau berani kamu lepas. Kubunuh kamu. Kalung batu akik $1.000.000. Cewek gila ini boros banget. Kayaknya aku dapat ikan besar. Oke deh. Iya, kamu menang. Kasih tahu rumahmu mana, aku antar kamu. Aku nggak punya. Tapi kita bisa sewa kamar. Lu Jinceng, kamu permalukan aku hari ini. Minta maaf sekarang. Mungkin ku maafkan. Si Lu Jinceng ini nggak balas pesanku. Ayolah, Xiao Yu. Cuma boba doang. Jangan marah gitu. Nih, ambil punyaku. Kamu pikir aku marah gara-gara boba? Dia beliin semua orang, kecuali aku. Dia mau bikin aku malu, bikin aku jelek. Ayolah, cuma milk tea doang. Kenapa marah sih? Nanti keriput loh. Kasih punya kamu. Apaan? Aku udah minum ini. Terus kenapa? Lu Jinceng yang kasih. Seenak itu ya? Kenapa dijaga banget? Aku nggak ngerti kamu. Cuma milk tea kok. Cuma? Yakin? Ini dari dia kan? Hadiah cinta buat kamu? Nggak masuk akal. Kalian keroyokan aku.
Iya, Xiao Yu. Menurutku, Kiki nggak suka dia. Dia cuma pura-pura doang. Biar kamu menyerah. Xiao Yu. Kalau mau tahu, cuekin aja dia. Kalau dia udah nggak kuat, dia bakal Balik merangkak ke kamu. memohon-mohon. Aku balik ke kampus dulu. Sarapan udah di meja, makan selagi hangat. Kan udah bilang cari kamar. Dia bawa aku ke tempatnya. Cowok ini menarik. Ada yang aneh, percaya. Udah balik. Hey lu, kita berdua cowok baik-baik kan? Ngapain sih? Sama cewek murahan itu. Iya. Loh, cerita dong. Lo nggak balik semalaman. Beneran sama Jang Kiki? Ngamar ya? Ngomong apa sih? Aku sama dia cuma teman biasa. Jangan lebay. Cewek-cewek itu, lo nggak suka cewek bener malah matre. Akhir-akhir, semua cewek murahan di kampus. Nongkrong di asrama kita. Tiap hari. Udah stop deh. Lo. Di luar, semua cewek murahan. Iya kan? Katanya Jang Kiki ini, Dia nggak main-main. forum kampus, banyak banget yang bilang, dia suka main cowok. Suka nipu. Cowok kayak kita. Cukup. Gue tau gue ngapain. Jadi, Rencana lo apa lo? Gue mau ketemu sama Jang Kiki ini bentar lagi. Terus mungkin dapat duit. Oh. Untuk tarik. Ikut bareng. Gue, Harus kumpulin duit yang cukup sebelum saham naik gede. Gue Likor, saham itu. Begitu labanya turun, bakal melesat naik. Harganya nanti naik 10 kali lipat. Dengan info dari masa depan, gue pasti sukses. Beberapa orang dulu, saatnya ketemu Jang Kiki. Jadi, kamu tekan di sini. Mereka bilang, bakal bikin kamu jadi bintang besar. Tapi pas tahu itu penipuan, kamu mau keluar. Dan sekarang, mereka minta ganti rugi. Harusnya aku baca kontaknya lebih teliti. Aku baru tahu belakangan, mereka cuma cari untung dari denda pelanggaran. Aku bodoh ya. Lu Jinceng, bisa bantu aku? Cewek ini ngerasa dirinya pintar banget. Kehidupan lalu, kita cocok di kerjaan. Dan di hal lain juga, kita sehati. Kali ini, mungkin aku bisa dapetin dia duluan. Kalau kamu beneran mau aku bantu. Beresin masalah kontrakku. Aku ajarin godain. Kamu bisa. Buat dapetin cewek yang kamu suka, deketin teman sekamarnya dulu. Masa nggak tahu? Ya tau lah. Alasannya, aku deketin Shan Hongyu. Itu demi kamu. Udah deh. Beneran, aku bisa bantu dapetin dia. Ngapain juga? Tunggu, kamu masih kesel sama Shan Hongyu? Tapi dia tuh ya, dia nggak tahu betapa beruntungnya. Kalau aku, cowok kayak kamu,
Aku mati bahagia. Sekarang, kita bahkan bukan teman. Tapi kamu, pasti banyak cowok yang ngejar kamu. Belum dengar? Mereka bilang, aku cewek murahan. Itu karena mereka nggak kenal kamu. Siapa mereka berani ngejudge cewek yang nggak mereka kenal? Kamu bilang apa? Aku bilang, aku ngerti kamu. Acting yang kamu lakuin di sekolah buat ngindarin cowok seumuran. Kan? Itu cuma cara. Kamu lindungin diri sendiri. Nggak salah kok. Kenapa bilang ke aku? Kamu mau tidurin aku? Jang Kiki, kamu tahu, kamu cewek yang pintar. Kamu streaming. Buat duit kan? Aku bisa bantu. Beresin kontrakmu hari ini, semuanya. Dan gratis. Tapi kamu harus mulai sekarang kerja buat aku. Oke. Pikirin dulu. Jangan-jangan dia beneran suka aku. Lu Jinceng, makasih buat kontraknya. Nggak usah. Hey, kamu udah bayar aku. Apa? Mulai sekarang, kamu milikku. Aku baru gabung ke firmamu. Kedengarannya, kayak aku jual jiwa. Kamu tahu kenapa aku mulai ini? Sosial media. Aku udah lihat banyak cewek kayak kamu. Kebanyakan punya cerita sedih. Ayah penjudi, ibu sakit, adik masih sekolah, ditipu firman nakal. Mereka tenggelam dalam putus asa. Lu Jinceng, Aku nggak bisa banyak, tapi aku mau bangun tempat yang adil, platform yang hangat. Setidaknya buat lindungi cewek kayak kamu dari kegelapan. Lu Jinceng, aku salah nilai kamu. Aku bantu kamu. Bagus. Deal ya. Xiao Yu, setelah hari itu sama lu, dia hubungin kamu? Enggak. Hari itu, Xiao Yu kasih dia kesempatan. Tinggal beliin dessert terus minta maaf. Tapi dia malah ngilang. Xiao Yu, kamu tahu, Cowok tanpa ambisi. Lulus aja nggak bisa. Ngapain peduliin dia? Siapa peduli? Terserah. Xiao Yu dan lu, dia ada rasa sama dia. Ah, yang bener. Dia keluar berapa? Terus mau perasaan? Dia pikir dia siapa? Dia beliin gaun itu, yang mahal itu. Aku dengar dia nggak mampu naik bus. Nggak ada yang maksa dia. Lagian, dia bokek. Itu salah Xiao Yu. Yuan Hua juga ngejar dia. Hadiahnya jauh lebih banyak. Xiao Yu, terima aja Yuan Hua. Sebenarnya, Lu Jinceng, dia cowok baik sih. Dulu, dia nurut semua. Tapi akhir-akhir ini, udah bosen. Xiao Yu, aku serius nih. Kalau lu Jinceng pacaran sama cewek lain, kamu peduli? Dia pacaran sama siapa? Ngapain peduli? Dengan kondisinya, siapa yang mau sama dia? Tahu nggak? Biarin aja dia. Biar dia tahu diri. Kiki pilih-pilih cowok yang dia suka, rasa jelek. Belum pernah main sama cowok. Sebelum aku mati, nyobain satu dulu. Lumayan.
Oh, Nona. Akhirnya diangkat juga. Tuan besar panik banget. Kamu di mana? Jadi dia khawatir. Peduli amat. Tolong pulang ya. Ayahmu udah stres berat. Dia sampai pasang poster orang hilang. Aku nggak punya ayah waktu dia gagal lindungi mama. Sejak hari itu, dia bukan ayahku lagi. Nona. Tuan besar khawatir banget. Kasih tahu dong kamu di mana. Kamu di mana sekarang? Rebutan cowok sama aku. Xiao Yu, kamu masih peduli sama Lu Jincheng? Kan siapa yang peduli dia? Tapi kali ini dia keterlaluan, bikin aku malu. Lu Jincheng. Kamu beneran beliin aku dessert? Buat kamu, mimpi aja kamu. Kenapa sih cowok kok pelit banget? Dia kan cuma milk tea doang. Kalau kamu nggak mau, banyak cowok lain kok. Mereka pasti manjain Xiao Yu. Shen Hongyu, denger nggak yang aku bilang kemarin? Masih belum mengerti? Mau minta sesuatu? Minta aja sama Yuan Huamu. Aku sama Yuan Hua cuma teman. Aku butuh kerja part-time, cuma minta tolong dia. Kenapa pelit banget sih? Iya, Yuan Hua, dia ketua OSIS. Beda sama kamu. Kamu nggak ada gunanya. Kerjaanmu cuma nyalahin Xiao Yu. Shen Hongyu, kamu kebanyakan mikir. Cari aja siapa yang kamu mau. Itu bukan urusanku. Tapi seleramu masih jelek. Kayak dulu. Lu Jincheng, satu kesempatan lagi. Minta maaf sekarang. Kita masih bisa berteman. Teman, yang kamu mau. Cuma cadangan yang siap dipanggil kapan aja. Cukup. Minggir dari jalanku. Minggir. Lu Jincheng, dasar brengsek. Lu Jincheng, kamu udah buang kesempatanmu. Kamu bakal nyesel. Kamu, Apa-apaan sih kamu? Aku selamatin kamu. Sekarang mau aku mati? Siapa suruh kamu ngejar orang lain? Ada apa sih? Udahlah. Aku bawain makanan. Biar aku... Aku bantuin deh. Emang kamu bisa masak? biar aku coba. Lihat aja nanti. Oke, potongin ini. Hei, kamu pelan. Ini buat 10 tahun itu. Terus beliin dia permen. Buat jadi budaknya. Oke, Mungkin keluar aja deh. Biar aku. Kamu baca chat aku ya? Lu Jincheng. Aku enggak suka cowokku ngejar-ngejar cewek lain. Iya. Dulu sama Shen Hongyu, aku nggak punya harga diri sama sekali. Tapi itu dulu. Sekarang aku cuma mau cari duit. Lu Jincheng. Kamu yang pertama. Yang berani nampar aku, Shang Guanshui. Tamparan itu gak lupa kan? Cewek gila ini ngapain sih? Shang Guanshui, kan? Dengerin, aku bawa kamu ke sini buat nolongin kamu, biar kamu tenang. Makanya aku bawa kamu pulang.
Aku kasih kamu makan minum enak. Kurang apa? Aku sama kamu. Lihat, tiap kali aku keluar, aku bawain kamu dessert kesukaan kamu. Kamu mau apa lagi sih? Makan yuk. Akhirnya dia tenang juga. Dia masih nggak chat aku. Lu Jincheng, kamu bener-bener bikin aku kesel. Lu Jincheng, berani nelpon sekarang? Nggak bakal aku maafin. Biar aku... Nona Shen Hongyu. Profesor Zhao, maaf banget. Aku nggak tahu itu Anda. Laporan sama kamu belum masuk. Kalau nggak dikumpulin hari ini, nilai kamu dipotong. Profesor, biar saya jelaskan. Lu Jincheng keterlaluan banget. Kali ini, dia nggak bikin laporan magang kita. Xiao Yu, kamu harus kasih dia pelajaran. Kiki bilang ke aku, dia lagi sibuk rintis usaha. Kayaknya nggak sempat deh. Dia buka usaha, dia cuma suka pamer doang. Pengen Xiao Yu mikir. Kalau dia cowok hebat cuma itu. Udah lama dia ngejar dia. Kita kan kenal dia. Xiao Yu, Lu Jincheng selalu baik sama kamu loh. Pas hujan, dia bagi payungnya, biarin dirinya kehujanan. Dengar kamu mau dessert. Pas panas banget, dia antre 2 jam buat beliin. Tahu kamu sakit perut, sewa tempat di luar kampus buat kamu. Masak dan anterin makan 3 kali sehari. Aku... Emang gitu kan cowok kalau lagi ngejar cewek. Caranya, murahan dan biasa banget. Dia cuma nipu diri sendiri. Xiao Yu, mungkin kamu harus minta maaf ke dia. Minta maaf kenapa? Aku yakin, kalau Xiao Yu datang ke dia, dia bakal balik kayak anak anjing. Oke, kita kan besar bareng. Lu Jincheng, demi masa lalu kita, aku kasih kesempatan sekali lagi. Dia blokir aku. Aku harus tanya kenapa. Hey, Lu Jincheng. Kali ini, kamu banyak bantu aku. Aku belum sempat makasih. udah aku bilang, aku nggak mau bayaran. Aku cuma mau kamu. Aku nggak peduli. Sekarang, aku di mall. Aku lihat kamera bagus. Nanti ku bawain. Semoga kamu suka. Oke, Kayaknya Nona Zhang. kenal aku banget ya. Sampai ketemu. Lu Jincheng masih ngejar cewek. Kamu salah paham. Itu cuma teman sekelas. Aku bantuin dia. Dia mau makasih aja. Lu Jincheng, kamu itu milikku. Nggak ada yang boleh. Sama aku Shangguan Shui. Nggak ada putus. Cuma maut yang misahin. Kamu kenapa sih? Kamu. Kapan aku bilang, aku milikmu? Jangan GR deh. Sana, mandi dulu. Dia mamu, belum datang. Jadi, pakai punya aku dulu aja. Sana. Ada yang nggak suka aku malah makin cinta dia. Xiao Yu, kamu beneran mau minta maaf ke dia? Ya enggak lah. Aku nggak salah. Kalau ada yang salah, itu Lu Jincheng. Aku kesini mau tanya satu hal ke dia. Kenapa dia blokir aku? Oke, aku panggilin dia. Dia bakal minta maaf. Oh, jangan gampang maafin dia ya. Biarin dia nyesel. Zhang Kiki. Ngapain kamu di sini? Ngapain kamu di sini? Mau apa? Lu Jincheng, kenapa ngomong gitu ke Xiao Yu? Aku pilih sendiri kado ini. Semoga dia suka. Lu Jincheng, jangan nggak tahu terima kasih. Xiao Yu nggak salah apa-apa. Bisa nggak berhenti kekanakan? Nggak bisa jadi kekasih. Sekarang teman juga nggak. Teman? Yang kamu mau. Bukan pertemanan kan? Kamu kasih orang harapan, nikmatin perhatian mereka, kasih sayang mereka, tapi nggak pernah balas. Itu yang teman lakuin? Kalau ngejar cewek, ya harus ngasih. Emang nggak wajar. Lagian, dia kan cewek. Kalau dia nggak tes kamu, gimana dia tahu kamu tulus atau enggak? Emang kenapa kalau cewek? 6 tahun sia-sia kurang, mau nunggu 10 tahun lagi? Jadi maksud kamu, masa muda dia itu berharga. Tapi aku nggak. Punya kok boleh disia-siain gitu?
Jangan kebangetan, cuma gara-gara dia. Kasih kamu kesempatan. Kamu blokir dia. Nggak takut. Dia jadi orang asing. Kebangetan? Dibandingin kamu yang main-mainin aku kayak orang bodoh. Ini terlalu ya. Lu Jincheng, nada bicara apa itu? Shen Hongyu. 6 tahun. 6 tahun penuh. Anjing aja bakal gibasin ekor buat aku. Tapi kamu cuma ambil terus dan terus. Pernah balas nggak? Sedikit aja. Pernah? Sekali aja. Lu Jincheng, kamu yang ini menjijikan. Aku capek kasih kesempatan. Kamu capek, tapi aku belum. Xiao Yu, Lu Jincheng itu orang baik. Kamu nggak kenal dia. Jangan asal nebak. Jangan nilai dia. Kamu. Zhang Kiki, kapan kamu dekat sama dia? Yang hari ini itu apa? Kalian berdua rencanain ini buat permaluin aku di sini? Xiao Yu, tenang dulu. Ini konyol banget. Jincheng, makasih bantuannya soal kontrak. Ini hadiah kecil. Aku pegang janjiku. Hari ini ramai banget di sini. Nanti aja ya. Oke. Dadah. Kalian berdua, apa hubunganmu sama dia? Kamu siapa? Dan apa kamu di rumahnya? Kalian berdua tinggal bareng. Bukan urusanmu. Lu Jincheng, jangan kelewatan. Emang kenapa? Selama ini, Xiao Yu pernah bilang enggak. Tapi kamu terus kecewain dia. Sekarang kamu sama cewek lain, ngejelekin dia. Terus kenapa? Aku harus berterima kasih. Karena dia PHP-in aku. Nggak pernah nolak. Kamu tahu kenapa dia pilih aku? Karena aku Shangguan Sui nggak pernah jadiin dia cadangan. Aku semua atau nol. Entah. Aku lahap dia utuh. Sampai tulangnya nggak ada sisa. Jadi, ini balasanmu ke aku? Cinta pertama Lu Jincheng. Mau aku beresin dia. Tapi dia terlalu biasa. Nggak worth usahaku. Shen Hongyu. Kamu tahu, apa yang paling aku benci? Orang yang sentuh milikku. Apalagi cowok. Ada apa sih? Lu Jincheng punya cewek baru? Si brengsek Lu Jincheng ngejar aku lama banget. Masa dia udah move on? Xiao Yu. Aku nggak mau ketemu dia lagi. Xiao Yu. Tunggu. Akhirnya lepas juga dari pengganggu itu, Shen Hongyu. Cari duit lebih penting. Huaxiang Media mau skrip romansa. Selain Zhang Kiki si Ratu Kampus dan Shangguan Sue Putri Mafia, aku harus cari cewek cantik lagi. Dia Zhang Kiki yang di HP kamu. Kamu beresin masalah kontraknya. Cuma biar dia kerja buat kamu. Dia emang kenapa lagi? Aku kira kamu suka dia. Aku nggak suka dia. Shangguan Sue. Kita belum sampai situ. Buat kamu peduli siapa yang aku suka atau enggak. Aku tolong, aku tampung kamu. Bukan berarti kamu punya aku. Tapi aku udah pilih kamu. Lu Jincheng, kamu nggak bisa lari. Zhang Kiki sama Shen Hongyu yang tadi di luar, dua-duanya bikin aku kesal. Terus? Posting selfie online buat nandain wilayahku. Lu Jincheng, kamu milikku.
Nggak ada yang boleh rebut. Xiao Yu, gimana? Udah baikan sama Lu Jincheng? Kalau laporan praktikum nggak dikumpulin, nilai mata kuliah kita bisa hilang. Harus cari magang. Terus ulang. Enggak. Kita baru aja ke tempatnya. Xiao Yu kasih dia kesempatan. Tinggal minta maaf aja. Tapi terus, Lu Jincheng malah cuekin dia. Kayaknya dia udah berubah. Berubah? Iya. Entah kapan. Diam-diam. Dia jadian sama Yang Kiki. Masa sih? Ya ini cuma tebakan aku sih. Tapi dia tinggal sama cewek lain. Kita lihat sendiri. Tinggal bareng? Kiki ya? Bukan orang asing. Dan ceweknya cakep banget. Mungkin kalian salah lihat. Salah? Lagian Lu Jincheng dulu suka banget sama kamu. Setelah Tang Min bilang gitu, aku baru ingat. Forum kampus bilang, cowok-cowok pecundang. Cuma buat balikin mantan. Suka nyewa online. Cewek cakep buat acting. Tujuannya, biar kelihatan jual mahal. Menurutmu, Lu Jincheng mungkin? Maksudmu, dia pura-pura di depanku. Cuma buat bikin aku cemburu. Terus maafin dia. Pasti gitu. Oh gitu ya? Kayaknya Lu Jincheng masih suka sama aku. Buat dapetin aku, dia nyewa orang. Jadi pacar palsu. Lu Jincheng, dia add aku. Serius? Anian bener. Pakai cara ini buat balikin aku. Sampai posting buat bikin aku kesel. Oke, aku kasih dia kesempatan. Enggak. Lu Jincheng, dewasa dikit. Aku tahu apa maumu. Aku nggak mau ikut-ikutan. Sini. Kabar bagus. Xiao Yu, Yuan Hua udah kirim CV kamu. 3 hari lagi ada bursa kerja kampus. Tinggal datang dan wawancara. Bursa kerja kampus? Jadi artinya, kalau beruntung, kamu bisa dapat magang. Sekalian dapat SKS juga. Aku dengar, bursa kerja ini dikelola langsung sama Yuan Hua. Jadi artinya, dia bisa cariin kamu magang bagus. Tuh kan, bener kan? Si Lu Jincheng itu nggak ada gunanya. Kenapa kamu ragu? Aku... Cuma dalam beberapa hari, Lu Jincheng benerin masalah kontrak dan dapetin aku 200 juta. Yuan Hua, yang katanya presdir, nggak ada apa-apanya. Kalau Shen Hongyu tahu kenyataannya, dia bakal nyesel banget. Washing Media mau berkembang besar. Harus cari cewek-cewek cantik. Bursa kerjanya 3 hari lagi. Aku harus cek dulu CV-CV yang masuk. Lagi ngapain? Kenapa pakai jaket? Aku harus urus sesuatu di kampus. Kalau udah selesai, aku balik. Jangan pergi. Ayolah. Aku ke kampus buat kerja beneran. Kalau kamu nggak bolehin aku pergi, aku nggak bisa cari uang. Terus, kamu mau nafkahin aku? Boleh. Aku nafkahin kamu. Lu Jincheng, aku peringatin kamu. Mulai sekarang, kamu milikku. Mulai hari ini, kemanapun kamu pergi, kamu harus ada di jangkauanku. Dan kalau kamu di luar sana, macam-macam, aku nggak bakal diam. Kalau kamu segitu pengennya, sentuh punya sendiri. Nggak berlebihan kan? Hey lo, ini resume barunya. Naskah acara kencan yang kamu sebut. Bakal jadi nggak? Oke. Makasih udah jauh-jauh ke sini. Bakal berhasil nggak? Lihat aja nanti. Baik, teman. Udahlah. Tapi nih,
Closing media banyak kerjaan. Kamu harus putusin. Bolak-balik kantor sama kampus terus. Nggak bakal efektif. Jadi kapan kamu balik lagi? Aku pikirin dulu. Oke, balik dulu sana. Oke, aku pergi dulu. Jangan gerak. Shangguan Sui. Ngapain kamu di sini? Lu Jincheng. Jadi kamu beneran pergi? Kamu lupa ya? Apa yang udah aku peringatkan? Sama aku Shangguan Shui. Nggak ada putus. Cuma maut yang misahin. Tunggu Nona. Bisa nggak berhenti keras kepala? Jadi, kamu beneran pergi? Aku nggak pernah bilang mau pergi. Beneran? Ya beneran lah. Lu Jincheng. Aku tahu kamu bukan orang biasa. Kamu kontrak influencer top dan bikin video viral itu yang miliaran views. Orang berbakat kayak kamu tinggal di kontrakan aku. Pasti berat ya buat kamu. Jadi kamu tahu semuanya. Tapi dibanding kenal pewaris Ju Huang, semua ini nggak ada apa-apanya kan? Kamu cari tahu soal aku. Di Jinghai, cerita soal pewaris Ju Huang, kebanyakan orang udah dengar. Ayahmu pasang sayembara di internet. Cari tahu soal ini, nggak susah. Kalau gitu harusnya kamu tahu. Aku paling benci cowok sok pintar. Kayak kamu. Biar ayahku nggak nemuin aku. Aku harus singkirin kamu dulu. Mau taruhan? Tinjumu lebih cepat. Atau pistolku? Aku taruhan. Kamu nggak berani tembak. Kalau gitu kamu kalah. Pistol ini nggak ada pelurunya sama sekali. Bodoh. Shangguan Sui, kamu mau apa? Lu Jincheng. Kamu cegah aku mati. Jadi, kamu harus kabulin permintaanku. Oke, bilang aja. Apa permintaanmu? Ya jelas. Main-main sama cowok. Lu Jincheng. Ingat baik-baik. Kamu milikku, Shangguan Sui. Mulai sekarang. Kamu harus bawa aku kemanapun. Kalau enggak, pernikahan kita bakal digelar di krematorium. Nona, kamu ini melanggar hukum, tahu nggak? Terus kayak gini, aku panggil polisi. Kamu mau bicara hukum sama aku? Nggak mempan. Mulai sekarang, wallpaper HP kamu harus foto wajah tidurku. Kalau berani ganti, Oke, aku janji. Tapi, kamu harus setuju satu hal. Bantu aku syuting satu episode. Kisah cinta pewaris mafia. boleh. Hei, orang yang kamu cari udah ketemu di Jalan Deadwood, Gang 18. Kayaknya mereka nemuin kamu. Wah, Nona Shangguan. Lama nggak ketemu. Serang, bunuh mereka berdua. Kamu? Siapa kamu? Aku cuma mahasiswa biasa. Aku peringatkan kamu. Awas. Mundur. Shangguan Sui, kamu gila ya? Lu Jincheng, kamu milikku. Selamanya. Kamu gila.
Bertahanlah. Aku bawa kamu ke rumah sakit. Cepat. Yuan Hua, kita berhutang budi sama kamu kali ini. Kamu udah kirim CV kita duluan. Kalau enggak, di bursa kerja nanti, banyak banget perusahaan. Kita pasti bingung mau mulai dari mana. Ketiga firma ini paling cocok buat magang kalian. Kayak Huasheng Media, masih startup sih, tapi bosnya juga pilih orang, mata tajam. Terus, gaji magang juga paling tinggi. Mau sampai kapan kayak gini? Kirimin aku pesan manis dong. Terus kayak gini, aku cuekin kamu loh. Xiao Yu. Xiao Yu. Lagi mikirin apa? Nggak ada. Yuan Hua, terima kasih banyak ya. Santai aja, senang bisa bantu. Kalau bisa bantu Xiao Yu, itu udah cukup buatku. Xiao Yu. Aku belum selesai makan. Maaf, aku pergi dulu. Sialan kau, Lu Jincheng. Tapi tetap, Shen Hongyu akan jadi milikku. Tuan, tenang saja. Nona udah selesai operasi. Dokter bilang dia cuma perlu istirahat. Bagus. Mahasiswa itu, Lu Jincheng, apa yang kamu temuin? Tuan, dari hasil temuan kami, waktu Nona coba, Lu Juncheng nyelamatin dia. Dia nolongin Nona. Dan serangan ini, dia rela taruh nyawa demi Nona. Nona punya selera bagus. Kelihatan banget, dia beneran sayang sama Nona. Maksudmu, Suer punya pacar? Iya. Setelah dia terluka, dia nunggu di kamar Nona, jagain dia terus. Lu Jincheng, kayaknya kamu beneran peduli sama aku ya? Tunggu. Apanya yang lucu? Kamu tahu nggak separah apa itu? Kalau pisau itu lebih dalam, paru-paru kamu bisa hancur. Kamu nggak perlu nyelamatin aku. Kamu gila ya? Kalau aku nggak nolongin kamu hari itu, yang terbaring di kasur ini, pasti kamu, Lu Jincheng, kamu milikku, tanpa izin dariku. Nggak ada yang boleh nyakitin kamu. Xiang Guanshui, kamu gila. Ya, aku emang gila. Kamu nggak harus lakuin ini. Lu Jincheng, kamu nggak bisa kabur dariku. Tolong. Aku cuma cowok biasa. Kalau kamu suka aku, kamu bakal nangis nantinya. Oh, aku sukanya sama cowok sih. Oke. Tuan, Anda baik-baik saja? Saya baik. Saya senang aja. Sejak ibunya Xiao Sui meninggal, dia nggak pernah senyum gini. Meskipun anak ini nggak punya uang, saya akan jaga dia. Tuan, Lu Jincheng ini bukan orang biasa. Kamu belum sembuh kan? Kenapa nggak di rumah? Istirahat dulu. Kenapa ikutin aku? Mana bisa nggak? Kamu sendirian di kampus itu bahaya. Takut kamu luka, makanya aku ikut. Cewek itu, dia anak baru yang cantik itu, cantik banget. Level ratu kampus sih. Lebih cantik dari Shen Hongyu di kelas kita. Ada yang tahu kontaknya cewek. Cantik ini nggak? Tolong dong.
Hei, jurusan apa? Ganteng banget, gabung klub dansa yuk, main bareng kita. Minggir dong, bisa nggak? Nona, kayaknya dia sibuk, gak ada waktu buat dansa. Soalnya dia harus suntik rabis dulu. Aku pergi aja, cari cowok lain deh. Chang Guansue. Nafsu banget ya kamu. Gimana kalau aku balik? Biar kamu yang urus. Lu Jincheng, kamu cuma boleh jadi milikku. Hari ini aku tandain kamu. Biar kamu nggak nyasar atau kabur kemana-mana. Kalau gini, gimana aku mau PDKT sama cewek-cewek manis di kampus? Soal hidup dan mimpi, kamu bikin susah nih. Susah. Ya udah jangan. Oke. Ya, kamu menang. Xiaoyu, kenapa? Lu Jincheng nggak pernah berubah. Sampai sekarang, dia masih bohong. Xiaoyu, kamu sebenarnya suka Lu Jincheng, kan? Stop. Xiaoyu, job fairnya hari ini. Lu Jincheng nggak bisa bantu kamu sama sekali. Tapi lihat, Yuan Hua udah janji masukin kamu ke Huasheng Media. Jadi, magang kamu udah beres. Tapi Lu Jincheng, Ngapain pertahanin cowok kekanak-kanakan? Menurutku, terima aja Yuan Hua. Pacarin dia. Udah aku Lu Jincheng, kamu bikin Huasheng Media. Orang dana? Enggak juga. Belakangan, di inkubator kampus, aku bikin agensi talenta sendiri. Udah nemu lumayan, bintang baru. Karena kamu milikku. 2 juta ini buat kamu. Anggap aja beli waktumu. Mulai sekarang, kamu harus pulang 1 jam lebih awal tiap hari. Atau gimana? Aku jadiin kamu partner. Jadi, kamu jadi pemegang saham. Apa? Janji manis? Maksudnya apa? Kok dibilang janji kosong sih? Ayo, sini, lihat kantornya. Lihat nih. Ini perusahaanku. Jadi ini perusahaanmu. Interiornya bagus juga. Tunggu sebentar. Hey, Lu, pas banget. Sini aku kenalin kalian. Ini, dia pewaris Nine Phoenix. Sean Guansue. Hai, halo. Yong, tunjukin ke nona kita. Gimana bisnis kita? Gimana perusahaan kita? baik, bos lu. Sesuai perintah Anda. Syuting Jang Kiki, video gaya manis itu jadi viral. Keuntungan sekarang tembus jutaan. Jutaan? Jadi kamu nggak bokeh ya, Lu Jincheng. Jangan kabur kamu. Jangan salah paham. Aku lakuin ini cuma buat bantu lebih banyak cewek di konten kreasi. Soal uangnya, Cuman bonus aja. Berarti kamu mau rekrut orang baru. iya, betul. Tajam seperti biasa, Nona Shangguan. Perusahaan kami berbasis di hub startup kampus. Kita punya akses pertama ke banyak mahasiswa. Mahasiswa? Iya, mahasiswa dari semua jurusan. Misalnya kayak Jang Kiki. Penampilannya lebih cocok buat gaya manis dan seksi. Terus selanjutnya, gue mau bikin seri yang dingin dan elegan. Perannya idealnya kayak pengacara magang atau guru praktik, gitu-gitu deh. Yang terbaik menang. Oh, Bang Lu, ada kabar bagus juga nih. Lu masuk Jinghai Evening News. Mahasiswa Jinghai Lu Jincheng menjawab seruan negara, membangun jaringan live stream untuk internet plus, bikin dampak besar. Bang Lu, jadi lo bukan anak orang kaya. 1 juta buat perusahaan itu, lo dapetin dari saham semua. Iya. Modal di bawah 100.000. Sebulan, 12 kali naik limit berturut. Dapat sekitar 1,2 juta. Bentar, Bang Lu. Terus? Gimana koran bisa tahu?
Iya kan? Tebak. Oh, gue baru ingat. Kampus kita bikin dana buat startup, buat bantu mahasiswa rintis usaha. Dan perusahaan kita jadi proyek unggulan kan? Bener. Sebenarnya gue sendiri yang kirim cerita itu ke koran. Tujuan gue biar orang-orang tertentu lihat baik-baik. Lihat bener-bener apa yang gue bisa. Orang tertentu? Siapa lu? Shen Hongyu? Serius? Lu ngomong apaan sih? Maksud gue, petinggi kampus, orang-orang penting. Oh, jadi lo udah rencanain dari awal? Yap, begitu kita dapat perhatian kampus, kita bakal dapat dana dari dana startup. Terus, kita bakal punya posisi di kota ini. Pak Liu, sebagai kepala kantor startup, ada apa dengan berita Jinghai ini? Apa yang terjadi? Mahasiswa tingkat 2, Lu Jincheng, mengikuti kebijakan nasional soal kewirausahaan massal, bikin platform live streaming. Hebat banget. Si Lu Jincheng ini naluri politiknya dan insting bisnisnya jauh di atas teman sebayanya. Kampus kita dapat jackpot nih. Terus kenapa kantor kita nggak kasih dia dukungan startup? Persetujuan dana startup ditangani sama Dewan Mahasiswa, tapi aku nggak pernah terima pengajuan apapun dari dia. Tahun ini, Ketua Dewan Mahasiswa, Yuan Hua kan cari tahu. Lihat dia sama lu, ada masalah nggak? Baik, Pak. Lu Jincheng bilang di berita, dia mau tetap di Universitas Jinghai. Dia juga bilang, dia berharap saya datang ke job fair untuk bahas rencana startup dia ke depan. Terus ini, pertama, cek dulu fairnya. Saya mau ketemu mahasiswa ini langsung. Baik. Hey, cewek-cewek, kalian di mana? Fairnya mau mulai. Mau aku jemput di bawah? Nggak usah, Jincheng. Aku sama Xiaoyu udah hampir sampai. Oke, hati-hati ya. Lu Jincheng, rencana makanannya itu aku tolak mentah-mentah. Harusnya dia udah tahu diri. Nggak semua orang bisa jadi founder. Perusahaan-perusahaan ini yang rekrut di kampus kita. Dia cuma bahan lelucon. Pak Lu, para kepala sekolah, mereka beneran bakal datang? Pasti datang. Dan mereka bawa tawaran. Tawaran? Bursa kerja kampus. Apa di depan sana? Iya, kayaknya. Ayo kita cek. Shen Hongyu. Kenapa dia di sini? Xiaoyu, rasa favoritmu? Lama banget. Aku udah haus banget. Lu Jincheng, ngapain kamu di bursa kerja? Mau kemana aku? Mau ngapain? Bukan urusanmu. Yuan Hua yang adain bursa kerja ini. Kamu udah daftar? Mereka nggak tahu. Huasheng Media itu perusahaan Pak Lu. Aku kesini hari ini karena aku Aku ngerti. Kamu juga mau interview. Kami antre duluan. Mau interview? Antre sana. Aku wawancara. Oke. Jadi aku berdiri di sini dan lihat baik-baik gimana mahasiswa Jingda ini lolos proses rekrutmenku. Lu Jincheng, rencana pengirimanmu sudah kutolak. Sekarang yang jadi pewawancara. Zipei, catat ini. Senior Yuan Hua menyalahgunakan kekuasaannya dan menghancurkan startup mahasiswa. Pajang semua kelakuannya di papan pengumuman. Biar semua orang di Jingda tahu ketua mahasiswa mereka sebenarnya kayak apa orangnya. Bagus. Lu Jincheng, udah selesai belum? Kamu bikin malu kita semua. Emang worth it? Malu? Shen Hongyu, kamu siapa yang ngomong gitu? Kamu PHP-in aku 6 tahun. Pikir gimana perasaanku? Aku di sini sekarang bukan buat buktiin apa-apa ke kamu, tapi buat bilang ke kamu apa yang udah hilang dariku.
bakal kuambil balik dengan tanganku sendiri. Omong besar. Junior, jangan kebanyakan mimpi. Semua angan-angan liar di kepalamu. Percaya deh. Mending nyerah aja sekarang. Senior, untung kamu datang. Beberapa menit lagi, siapa sangka ini bakal jadi lelucon kayak gini. Lelucon? Maksudmu, Lu Jincheng, bukan dari Huasheng Media? Job fair ini, semua info perusahaan ada di sini. Dia beneran atau enggak? Lihat sendiri. Oh, serius? Lu Jincheng, proposal delivery kampusmu itu alasan aku tolak. Karena kamu masih terlalu hijau. Nggak ada jalan pintas di bisnis. Kamu terlalu ngebet. Mimpi bikin startup, nggak paham realita. Pura-pura interview, penuh kebohongan. Lu Jincheng, kamu kekanakan banget. Lu Jincheng, kita udah kuliah, udah dewasa, harus tanggung jawab dong. Tanggung jawab? Tanggung jawab apa? Kamu mau buktiin diri. Pura-pura jadi interviewer Huasheng. Semua aksi ini, biar aku lebih menghargaimu. Shen Hongyu, kamu terlalu tinggi menilai dirimu. Terlalu rendah menilai aku, Lu Jincheng. Terus, ketemu sesuatu? Rencana Lu Jincheng hantar makanan kampus, lumayan bagus. Tapi Yuan Hua tolak. Terus aku tahu, Yuan Hua dan Lu Jincheng ada masalah pribadi. Brengsek. Penyalahgunain kekuasaan. Nginjek teman sendiri di Jinghai. Kita nggak punya mahasiswa kayak gitu. Ayo, kita temuin Lu Jincheng sekarang dan kasih dia dana 10 juta sebagai ganti rugi. Lihat kalian semua. Kalian udah gila ya. Lu Jincheng, maksudnya apa? Kamu beneran orang Huasheng Media? Senior, info job fair, kamu punya semua kan? Tanya aja nanti tahu. Udahlah, aku punya nomor bosnya. Aku telepon aja. Halo, hai. Ini Huasheng. Aku mau lapor sesuatu. Halo, Senior Yuan Hua. Ada perlu apa? Kamu pewawancara Huasheng. Badut. Lebih dari itu, apa yang lu capai sekarang? Di luar mimpi kalian. Buka mata lebar-lebar. Lihat baik-baik. Di sini, nama siapa ini? Dulu kalian semua nggak peduli sama lu. Tapi sekarang lu jauh di atas level kalian. Perusahaan lu lagi adain job fair. Jangan halangi jalan. Mau kerja, antri sana. Lu Jincheng, kamu beneran pewawancaranya? Emang kenapa? Lu pernah bilang ke aku soal startup atau kerja sampingan. Itu beneran, bukan omong kosong kayak kata Anian. Oke. Zipei, jangan diam aja. Siapin semuanya. Mahasiswa, mau interview? Xiao Yu, jangan percaya dia. Aku yakin dia cuma pura-pura jadi pewawancara. Bursa kerja ini dikelola sama Yuan Hua. Kalau Huasheng Media beneran punya dia, Yuan Hua pasti tahu. Lu Jincheng, kamu tuh cuman tukang pamer yang suka cari perhatian. Lu Jincheng, kalau mau aku berubah pikiran. Kamu harus belajar dari Yuan Hua, belajar giat. Bukan malah main pura-pura. Jadi pewawancara Huasheng demi jaga harga dirimu. Shen Hongyu, aku nggak perlu buktiin apa-apa. Dan kamu nggak berhak nilai kemampuanku. Aku bukan Shen Hongyu. Kamu tahu apa? Soal Yuan Huamu itu, seberapa kenal kamu sama dia sebenarnya? Dan seberapa tahu kamu soal apa yang bisa aku lakuin? Siapa kamu berani nilai kami? Aku lebih jelek? Dengerin ya, senior Yuan Hua kamu itu, dia cuma sampah buatku. Dan pendapatmu tentang aku, buatku, nggak penting sama sekali. Cukup Lu Jincheng, meskipun kamu rekrut Huasheng Media. Nggak boleh hina dia kayak gitu. Betul, pasti kamu cuman karyawan biasa di Huasheng Media. Kalau kamu bikin kacau job fair hari ini, kamu bisa kehilangan magang yang udah kamu perjuangin. Pikirin itu baik-baik. Berani-beraninya kamu ngomong besar kayak gini. Karena aku punya nyali. Nyali? Nyali apa yang kamu punya? Lihat dong kekacauan ini. Job fairnya masih bisa lanjut nggak? Lu Jincheng, pihak kampus penuhnya mendukungmu. Siapa Lu Jincheng? Lu Jincheng. Kami mencari Lu Jincheng untuk mendukung perusahaannya. Kami kasih dana 10 juta. Dana awal 10 juta.
Siapa Lu Jincheng? Kepala sekolah. Bukannya Anda kesini untuk cek bursa kerja? Anyan. Diam. Salah guna jabatan, menindas teman. Kursi pasca sarjanamu akan kami tinjau ulang. Kok bisa gini? Jadi, pihak kampus kesini. Bukan untuk Yuan Hua, tapi untuk Lu Jincheng. Ini kok bisa? Kamu tahu nggak, Lu Jincheng, sepenting apa dia sekarang? Buat kampus? Aku nggak tahu. Dia masa depan kampus. Kalau kami nggak selidiki seluruh kejadiannya kali ini, kami nggak bakal tahu apa yang kamu lakukan ke Dewan. Jadi berantakan gini. Hampir aja orang hebat kayak Lu Jincheng kena fitnah. Kenapa gitu? Lu Jincheng cuma maba biasa, nggak ada istimewanya. Kenapa? Kepala sekolah dukung dia banget. Shen Hongyu, kamu tuh nggak bisa nilai orang. Payah banget. Maksudnya apa sih? Kalau kalian mau ikutin berita dikit, bukan cuman dandan sama gosip doang, pasti tahu Lu Jincheng sekarang bukan siswa biasa. Lu Jincheng dari Jinghai, jawab tantangan, bikin pusat live stream, dorong internet plus, dampaknya besar. Lu Jincheng, ini beneran? Kamu Lu Jincheng kan? Kita lihat kamu di koran. Jincheng, tidak bagus tuh. Lanjutin terus. Itu orang atau tempat? Bilang aja, sekolah dukung kamu penuh. Makasih. Oke, sekolah banyak bantu. Buat mulai usaha, kita butuh banget bantuan dari atasan. Faye, ajak atasan kita makan malam. Siap, Pak. Lewat sini. Lu Jincheng, kenapa enggak bilang dari tadi? Dulu kamu pasti langsung bilang. Lepasin aku. Apa? Jadi sekarang aku udah cukup bagus buat kamu? Sayang banget ya. Sekarang kamu udah hilang dari hidupku selamanya. Lu Jincheng, jelasin dong. Lu Jincheng. Kamu segitu dingin sama aku? Shen Hongyu, mau apa sih? Hah? Yang kamu mau cuma cinta dan usahaku. Tapi butuh dua orang. Coba pikir. Kamu ngapain buat aku? Kamu pernah peduli? Kamu pernah coba kenal aku? Aku udah bilang, aku mau mulai usaha. Tapi kamu pilih percaya Yuan Hua. Kamu bilang, aku nggak realistis. Aku udah bilang, ini semua aku. Kemampuanku sendiri. Tapi kamu pilih, percaya temanmu. Mikir aku nggak bisa diandalin. Aku udah bilang, kepala sekolah datang ke sini buat aku. Tapi kamu malah nanya. Kenapa? Aku nggak terima. Dianggap bukan siapa-siapa. Aku cuma nggak tahu. Aku nggak tahu kamu. Enggak, kamu tahu banget. Shen Hongyu, senyedih apa aku di hatimu. Bahkan waktu mereka berkali-kali menghina aku, bandingin aku sama mereka. Kamu tetap percaya mereka, setiap kata-katanya. Oke. Jadi sekarang semua ini gak ada hubungannya sama aku. Shen Hongyu, mulai sekarang, semua yang aku punya gak ada hubungannya sama kamu. Kita akhiri di sini. Aku di Hotel Swan. Kesini. Kita lagi makan malam sama Dekan. Oke. Tunggu. Lu Jincheng, cewek itu beneran pacarmu. Waktu di kontrakan itu, kamu nggak cuma acting kan? Lu Jincheng, kamu udah punya pacar sekarang. Hei, urusan cintaku, bukan urusanmu. Hah? Tunggu Jincheng, aku bisa pikirin dulu. Maaf. Kamu bukan di daftarku. Lu Jincheng, aku ini apa buatmu? Aku artinya apa buatmu? Di hatiku, maaf, udah hilang. Cukup. Sebaiknya kamu pergi aja. Kalau enggak, aku khawatir pacarku datang. Jangan mikir. Kamu pengganggu, kamu punya pacar? Pasti, kamu cuma ngarang bohong buat nyakitin Xiaoyu. Lu Jincheng, Tanyan bilang yang sebenarnya. Tuh kan, mulai lagi. Shen Hongyu, udah aku bilang. Jauhi teman-temanmu yang toksik itu. Lu Jincheng, jangan nggak tahu diri. Xiaoyu cuma nggak balas kamu, dia nggak salah.
Berhenti kekanakan. Nggak bisa pacaran, temenan juga bisa. Anian, Udah stop. Teman? Gimana kita bisa dibilang teman? Shen Hongyu, kamu tahu kenapa sahabatmu selalu bentak aku tanpa rasa hormat? Karena kamu perlakuin aku kayak gitu. Dan mereka juga perlakuin aku sama... aku bukan gitu. Apa? Mana yang nggak jelas? Perlu aku ulang lagi? Lu Jincheng. Tas ini bagus banget. Mereka semua punya, aku juga mau dong. Bisa nggak? Oke, aku beli. Lu Jincheng, aku nggak mau. Kamu deket sama cewek lain. Lu Jincheng, kamu mabok kan? Belum cukup dewasa. Fokus kuliah aja. Menurutku, mulai sekarang kita harus... Kalau ngejar cewek, kasih barang, itu udah wajar banget. Xiaoyu udah kasih kamu kesempatan. Jadi maksud kamu cuma gara-gara aku suka dia, aku harus kasih dia semuanya, walau nggak dapat apa-apa. Terus gimana? Xiaoyu itu cewek. Lu Jincheng, aku udah bilang jelas. Tungguin aku aja. Cukup. Kalau mau nunggu, nunggu aja sendiri. Terserah. Maksud lo apa? Gue udah kasih lo kesempatan. Gue nggak butuh itu. Lu Jincheng, jangan berani manfaatin kebaikan Xiaoyu dan kebanyakan minta. Lo nggak takut kehilangan dia selamanya? Bagus. Pas banget. Hah? Lu Jincheng, lo beneran mau kayak gini? Apa? Ada masalah? Cowok kayak dia bisa temenan sama cewek secantik Xiaoyu. Dia udah beruntung banget kenal dia. Dan lo masih berani minta lebih. Jincheng, sikap lo sekarang menjijikan. Kalau lo terus kayak gini, gue nggak akan kasih kesempatan lagi. Itu Rolls Royce. Harganya puluhan miliar. Cewek kayak mana tuh? Kalau lo nggak mau, pergi aja sana. Hei, Lu Jincheng, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Selama ini, Xiaoyu pernah nolak kamu nggak? Tapi kamu terus ngecewain dia. Sekarang main sama cewek lain. Ngehinain dia. Apa? Jadi maksud kamu, aku harus berterima kasih? Kamu nggak senang? Xiaoyu kasih kamu kesempatan, harusnya kamu bersyukur. Kamu gila. Kamu cewek itu yang tinggal sama Lu Jincheng. Shen Hongyu, kamu tahu orang terakhir yang nyentuh barangku tahu apa yang terjadi? Kamu mau apa kamu? Tangan ini udah banyak darah yang nempel. Mau coba? Meskipun kamu pacarnya, jangan gini dong. Lagian, kami duluan ketemu. Hak apa? Kamu larang kami. Duluan ketemu? Terus kenapa? Apa yang aku Shangguan Sui mau? Pasti aku dapat. Kalau enggak, ya aku hancur. Mau apa kamu? Banyak orang di sini. Berani pukul aku di sini? Dalam kamusku, nggak ada yang namanya takut. Kamu halangin aku? Udahlah, buat cewek ini nggak worth it. Ayo, makan di dalam. Shen Hongyu, hari ini kuampuni demi Lu Jincheng. Sekali ini. Oh ya, lain kali jauhi aku. Kalau enggak, kamu enggak seberuntung ini. Xiaoyu, kamu oke? Udah selesai?
Gimana kalau aku bilang belum? Lu Jinceng, kalau kamu biarkan cewek lain nyentuh kamu, aku kurung kamu. Selamanya. Aku nggak keberatan. Jadi, kita bisa bareng terus. Dah. Kalian hebat. Aku percaya kalian. Duluan bro. Halo, makan malam itu, makasih lo. Sama dekan dan ketua, lo yang kendaliin semuanya. Gue harus bilang, lo kayak konglomerat gitu. Ya udah. Kalau payah, latihan aja. Oke, kita cabut. Sana lo. Lu! Temen dulu baru cewek. Dasar brengsek. Ayo lu. Di grup kelas rame ngomongin cewek lu. Lo nyembunyiin dia rapet banget. Kayak gitu deh. Kalau kalian punya beberapa temen cewek, pasti disembunyiin juga. Beberapa? Oh, siapin kontrak kerja sekarang. Buat nyelamatin teman kita, Jang Kiki. Kami siap. Lu, Jang Kiki gabung sama kita? Bro, dia kan influencer gede, jutaan followers. Lo bohong kan? Lo, siapa sangka lo suka ginian. Tapi Jang Kiki sih, sombong banget. Lebih susah dari Shen Hongyu. Lu Jinceng. Nih, oke. Ambilin pesanan di bawah. Netinya udah nyampe. Tempatnya bagus. Oke, gue ambil. Lu, anjir. Apa-apaan? Lo dapet Jang Kiki. Udah deh. Gue sama Jang Kiki cuma teman sekelas, itu doang. Gue rekrut dia jadi sekretaris. Wajar kan? Dia masuk akal. Hei Lu Jinceng, kontrak-kontrak ini aku nggak ngerti. Jadi mungkin bantuin aku dong. Malas baca dan mau bantuan gratis. Harus diakui, cewek ini tahu cara pakai pesonanya. Please, Lu Jinceng. Jang Kiki, kamu nggak mau baca ini. Aku ngerti. Tapi sebaiknya tahu diri kamu. Tanda atau enggak, terserah. Dia nggak kayak orang lemah yang kukira. Terus, kamu mau aku jelasin deal ini? Berapa? Kamu bayar aku? Atau mungkin aku ambil aja sedikit cicipan. Cukup. Jangan main-main. Nanti kamu nyesel. Lalu, Jang Kiki bilang dia bisa mulai kerja besok. Influencer besar. Cuma 3 juta. Hoki banget. Iya Pak Lu. Ajarin aku dong. Gimana caranya dapetin Jang Kiki? Mungkin karena pesonaku
Masa sih? Wah, Pak Lu, kok kamu bau parfum Zhang Kiki sih? Kalian berdua barusan. Jangan bilang dasar licik. Ngendus-ngendus. Pak Lu, kamu sama Zhang Kiki udah sejauh. Mana hubungannya? Jangan ngaco. Aku sama dia cuma sekretaris. Sama bos, gitu aja. Oh gitu. Pak Lu, panggilan sayangmu buat Zhang Kiki, itu artinya apa? Oke, gue kasih tahu kalian. Kenapa enggak? Sini, lihat. Zhang, itu nama marganya. Oh, 168. Itu tingginya. Oh. Terus, 36D. Itu ukuran dadanya. Bang Lu, gila, lu hebat banget. Oke, jangan potong. Kalian, tahu nggak? Buat cewek, mereka lebih peduli soal zodiak. Kayak cewek Pisces. Kebanyakan emosional. Soal cinta, suka banget bermimpi. Ngerti kan? Bang Lu, buka kelas aja. Lupain bisnis. Jadi pelatih kencan. Pasti laris banget. Bang Lu, gila bener. Kayaknya Bang Lu udah naik level. Lupain Shen Hongyu. Bahkan Shang Guanshui sama Zhang Kiki digabung. Gak bisa kalahin dia. Kurir kita sekarang udah nyebar di semua kampus. Bukan cuma bisnis media aja. Kurir bakal jadi industri bintang juga. Nah terus, selain bisnis pengiriman, apa rencana buat Huasheng Media ke depannya? Coba lihat ini. Keren banget kan proyek kita? Gila sih. Guys, follow Huasheng Media. Huasheng Media keren banget. Apaan ini? Live streaming outdoor. Here. Streaming outdoor itu susah loh. Butuh banyak banget skrip buat pancing diskusi. Terus harus latih influencer yang cakep. Enggak. Huasheng Media sama cowok paling romantis di Jinghai. Dengan aku sebagai pusatnya. Bakal bangun jaringan influencer. Emang bakal berhasil. Ya dong, orang zaman sekarang pengen lihat cewek cantik. Nggak ada yang mau nonton cowok kan? Siapa yang bilang gitu? Dengerin ya. Jangan pernah abaikan keinginan pengguna cowok. Selama kita penuhi kebutuhan emosi mereka, kita masih bisa masuk ke pasar baru. Selanjutnya, yang kita lakuin adalah mulai era yang baru banget. Bagus. Kayaknya bentar lagi, aku harus investasi lebih. Lu Jincheng, mau sampai kapan ini? Kamu gila ya? Xiaoyu, aku bawain kamu sandwich. Beberapa hari ini kamu nggak makan bener. Kalau terus gini, nanti kamu sakit loh. Aku nggak lapar. Ada orang, kalau udah pergi, ya pergi. Xiaoyu, kamu harus ikhlaskan dia. Nggak mau. Lu Jincheng cuma boleh jadi milikku. Kenapa nyiksa diri sendiri sih, Xiaoyu? Lu Jincheng udah move on, kamu juga harus move on. Lu Jincheng, Kamu suka orang lain ya? Pesta teh kelas bentar lagi mulai. Xiaoyu, kok belum siap-siap? Aku nggak ikut. Kenapa? Yuan Hua bikin ini buat magang kita. Dia udah susah payah ngatur ini. Pesta teh ini, katanya, di lobi hotel bintang Michelin. Masa kamu nggak datang? Mungkin lebih baik dia skip, biar nggak ketemu Lu Jincheng dan makin sedih. Tunggu, Lu Jincheng ikut juga? Iya, dia dandan rapi banget. Misterius gitu. Nggak tahu mau ngapain. Menurutmu, dia mau nembak Xiaoyu? Hah? Nggak mungkin. Pasti bener. Coba pikir.
Dia baik banget sama kamu. Dia lakuin banyak buat kamu. Semua buat kamu. Menurutku, dia mulai usaha cuma buat buktiin dia layak. Tapi dia belum balas lama banget. Kamu pikir mungkin dia siapin kejutan? Sengaja gitu? Tunggu ya teman-teman. Aku ganti dulu. Bos lo. Udah ketemu. Yuan Hua ini mencurigakan. Cowok ini pakai aplikasi pinjol, narik 100 juta. Dia itu kerja sama kita. Dapat data Yuan Hua. Pantesan waktu reuni, Yuan Hua maksa terus mau bayarin semua. Ternyata dia narik 100 juta cuma buat pamer dan kesan cewek-cewek kampus. Menarik. Oh bos lo, aku dengar Shen Hongyu dekat sama Yuan Hua. Mau kasih tahu dia? Aku udah berhenti ngejar dia. Dia mau sama siapa? Terserah dia. Enggak. Lu Jinceng balas. Kayaknya Anyan bener. Dia emang peduli sama aku. Itu nasibnya. Semoga dia sadar. Ini enak. Coba deh. Kayaknya si Yuan Hua beneran habis-habisan buat nge-impress cewek-cewek. Wah, minumannya enak. Tambah lagi. Toh kan ada yang bayarin. Cheers. Itu Shen Hongyu kan? Cantik banget. Yuan Hua ganteng banget. Cocok banget mereka. Pasangan serasi deh. Beneran. Sepatu Yeezy-nya yang bintang-bintang. Jutaan tuh. Cuma ngomong, Xiao Yu, terima aja dia. Yuan Hua lebih dari Lu Jinceng, lebih dewasa. Jadi Shen Hongyu beneran jadian sama Yuan Hua. Kita udah ngingetin dia. Tapi dia cuek aja. Loh, kita samperin. Terus bongkar Yuan Hua? Enggak usah. Kalau mereka nggak ganggu, kita makan aja. Minum, biarin aja. Ayo. Hei kak, baju yang kamu pakai, mahal ya? Kamu belum kerja kan? Tapi aku sering lihat kamu di tempat mahal. Kayaknya keluargamu royal banget. Biasa aja. Waktu masuk kuliah, biar aku mandiri. Mereka stop kirimin. Sekarang, aku mulai usaha. Jadi mereka dukung. Lu Jinceng. Xiao Yu. Rencana kamu, Tanian udah cerita. Yuk mulai. Rencana? Rencana apa? Lu Jinceng, dengerin, gue cuma mau bilang, lu mau rebut Xiao Yu balik, buang-buang waktu aja. Xiao Yu, itu cewek yang lu kejar seumur hidup lo. Oke, gua berhenti ngejar. Silakan coba. Lu Jinceng, maksud lo apa? Jinceng, lo bikin bisnis cuma buat buktiin diri kan? Lakuin aja. Xiao Yu kita emang luar biasa. Jadi cowoknya nggak ada yang malu. Udah, stop. Jangan ngomongin dia kayak gitu. Soalnya aku sama Jinceng udah kenal dari kecil. Itu temen. Apapun pilihan dia, aku hormatin. Xiao Yu, kamu tuh terlalu baik. Makanya orang sok kayak dia seenaknya sama kamu. Lagian, Jinceng nggak ada apa-apanya dibanding senior kita. Lu Jinceng, bukan mau ngejelek-jelekin. Tapi, kamu kan udah bisnis. Harusnya kamu tuh lebih kayak cowok dong. Lihat yang lebih besar. Pikirin tim dong. Belajar dari aku. Aku bisa aja bisnis. Tapi aku fokus di OSIS. Itu namanya dedikasi. Apa? Kamu gila ya? Belajar dari kamu? Belajar apa? Aku harus belajar ngutang maksimal buat pamer kayak kamu. Terus net kolektor nelponin HP kamu. Hubungin semua adik kelas. Itu yang kamu bilang. Semangat tim. Itu yang kamu bilang. Visi besar. Tunggu, kamu tahu dari mana? Mau lihat buktinya?
Nggak nyangka kakak gini. Xiao Yu, dengerin dulu. Ayo, kita minum. Lu Jincheng, mahasiswa. Setelah Huasheng Media, dia bikin Pin Hao Kai. Nggak perlu nunggu makanan lagi. Cuma 6 bulan, kurir Pin Hao Kai udah ada di mana-mana sekarang. Buru-buru antar makanan. Sekarang Lu Jincheng masuk ke bisnis antar makanan. Xiao Yu. Mungkin aku terlalu sombong. Lo ngomong apa sih? Sebenarnya Lu Jincheng, dia emang selalu hebat. Dia ngajarin aku dari SMA. Makanya aku bisa masuk kuliah. Aku udah terbiasa dia baik sama aku. Jadi aku nganggap itu hal biasa. Kini aku yang kehilangan dia. Xiao Yu. Lu, Huasheng Media sekarang udah jadi pemimpin industri. Pin Hao Kai udah tersebar ke seluruh negeri juga. Lu, berkat dukungan kampus dan liputan media, Pin Hao Kai kita bisa berkembang secepat ini. Bagus. Soal langkah selanjutnya, biar aku pikirin dulu. Lu, Shen Hongyu datang. Kenapa dia nyariin kamu balik kerja? Lu, gimana kalau aku usir dia? Udahlah, biar aku urus. Kalian? Ada apa? Aku tahu, kalian sibuk kerja, nggak sempat makan. Jadi, aku masak ini. Nggak usah. Pergi dari hadapanku. Itu hadiah terbaik. Lu Jincheng, Xiao Yu masak buat kamu. Tangannya kena luka bakar. Aku nggak minta dia. Jangan salahin semua ke aku. Maksudnya? Nggak ada. Aku cuma balikin kata-katanya. Persis sama... Kalau nggak ada lagi, aku pergi. Hei! Jincheng, jangan nggak tahu terima kasih. Anyan, tunggu di sana dulu. Tapi... Lu Jincheng, Cukup. aku tahu. Aku dulu salah. Aku bisa tebus semuanya. Aku tahu apa? Tebus apa? Kamu minta ini itu tiap hari. Berapa kali aku kebakar waktu masak? Kamu tahu apa? Aku tahu semua itu. Aku tahu apa yang kamu lakuin. Aku tahu semua. Oke. Bagus kamu tahu. Kalau cuma itu, pergi sana. Aku sibuk banget. Dan mulai sekarang, jauhi aku. Lu Jincheng, bisakah kamu menoleh padaku? Shen Hongyu, aku nggak utang apa-apa. Aku tahu. Dulu, mungkin aku salah. Tapi aku akan tebus. Kembalilah bersamaku. Seperti dulu. Ya? Shen Hongyu, kamu nggak ngerti. Kita nggak bisa balik. Kita tuh kayak sup tumpah ini. Udah dingin, basi, udah rusak. Meski kamu paksa minum, kamu bakal sakit dan nyesel. Lagian, Sekarang, aku cuma mau cari uang. Xiao Yu, ini salahku. Aku sakitin hatinya. Yan, menurutmu, aku beneran kehilangan Lu Jincheng? Kamu gak salah kok, Xiao Yu. Ini semua salah dia. Tapi dia nggak akan balik. Jangan sedih, Xiao Yu. Hal kayak gini belum tentu selesai. Lihat, si Lu Jincheng ini dia udah kasih banyak dulu. Masa sih dia tiba-tiba cuek? Lagian, waktu itu kamu suruh dia buktiin. Dan sekarang, bukannya itu yang dia lakuin. Mungkin dia masih sayang kamu. Beneran? Tadi dia nggak suka orang lain. Coba pikir, yang bikin dia berubah itu kamu loh.
Oke, aku ngerti. Lu Jinceng, aku nggak akan nyerah. Balik aja ya. Aku tunggu kamu. Xiao Yu, kena flu? Mungkin Lu Jinceng bisa bawain obat. Aku nggak apa, dia lagi sibuk. Aku bisa sendiri. Ini tuh waktu hujan kemarin. Dia bawa obat ini. Lu Jinceng. Ini obat dari Lu Jinceng buat kamu. Aku ingat hari itu, lagi ada topan kan? Kamu demam tinggi. Lu Jinceng panik banget. Dia nekat keluar pas hujan, cariin kamu obat, terus langsung balik buat nganterin. Jadi, dia emang selalu baik ya. Tapi aku nggak pernah sadar. Bukan itu aja, aku dengar hari itu dia hampir kecelakaan. Jatuh parah banget, sampai tangannya luka. Mau Kecelakaan? Iya, waktu aku lihat dia berdarah. Bajunya sobek semua. Tapi dia bilang, kamu lagi sakit. Nggak mau bikin khawatir, jadi dia minta aku bawain obatnya. Kok bisa gitu? Hari itu dia khawatirin kamu banget, sampai lupa diri sendiri. Tapi hari itu kamu jahat banget ke dia, jahat banget. Pas kamu datang, demamku udah turun. Kamu nggak bisa lakuin hal simple? Udahlah, nggak mau denger. Bye. Aku nggak tahu semua ini. Hari itu, aku coba jelasin, tapi kamu bilang nggak mau denger. Aku Xiao Yu, masih mikirin Lu Jinceng? Enggak. Mukamu, udah jelas kamu kelihatan sedih. Jangan bohong. Aku cuma mikir, Lu Jinceng sama Xiang Guanshui makin deket. Aku takut. Di matanya, aku udah nggak ada. Yang ada cuma Xiang Guanshui. Gimana kalau tes dia dikit? Tes dia. Iya. Posting sesuatu. Gimana menurutmu? Dia paling enggak bakal bales. Kenapa enggak? Dia kayaknya sekarang nggak mau lihat postinganku. Semua orang di sekolah pada bilang, Shen Hongyu ngejar Lu Jinceng. Soal ini, kamu tahu kan? Aku nggak percaya. Xiao Yu lagi fokus belajar sekarang. Nggak ada waktu.
Lu Jincheng. Xiao Yu, masih nungguin pesannya? Pesan dari Lu Jincheng. Iya. Xiao Yu baru aja posting sesuatu, tapi Lu Jincheng belum bales. Mungkin Lu Jincheng lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Nggak sempat bales kayaknya. Sibuk apa? Banyak urusan? Perusahaannya mau mulai series B. Mungkin bulan depan. Wah, series B udah secepat itu? Startupnya udah sampai sejauh ini? Iya, perusahaannya tumbuh cepat banget. Nasional di semua kota sekarang. Cowok romantis Jinghai. Dia selalu viral di internet. Investor suka dia. Iya. Dia beda sekarang. Dari dulu. Udah beda. Kita cuma mahasiswa. Tapi dia sekarang bos sukses. Kita nggak di dunia yang sama. Jaraknya jauh banget. Xiao Yu. Kalau dia masih nggak mau gerak, relain aja dia. Ada hal yang hilang. Nggak balik lagi. Tapi aku nggak bisa. Pin Hao Kai baru rilis pernyataan. Lagi trending sekarang. Bukan cuma online, pemerintah juga keluarin pengumuman. Kata Pin Hao Kai dan sumber resmi. Pin Hao Kai satu-satunya yang pakai kantong segel buat pengiriman. Buat jaga keamanan makanan semua pelanggan. Pin Hao Kai, makanan aman, masa depan cerah, selangkah lebih maju. Dia makin kuat aja. Bos lu, Mutuan sama Taobao delivery ambruk. Cuma semalam, rugi 3/4. Kayaknya udah beres semua. Waktunya mulai tahap berikutnya. Oh, Paman. Gimana Mituan sama Taobao? Mereka bilang apa? 100 juta. Mereka mau lepas semua saham. Tapi beneran mau beli semua? Iya, cepat selesaiin. Bos lu, perlu kita tekan lagi nggak? Tunggu dulu sebentar. Menurutku, mereka bakal turunin harga. Ya, bos lu. Di pasar sekarang, kita yang pegang kendali. Mereka bukan ancaman. Enggak ada waktu. Kita harus pakai waktu tercepat buat gabungin semua tim. Emang harus buru-buru? Ya. Salju pertama mau turun. Badai salju besar itu juga mau datang. Ini dari Biro Cuaca. Data terbaru dari kemarin. Ini nunjukin banyak daerah cuacanya buruk. Hujan dan salju terus. Begitu badai salju datang, semua tim pengiriman kita bakal jadi kekuatan utama. Waktu jalan ditutup buat ngangkut pasukan. Mungkin ini cuma dingin biasa aja. Soalnya mudik udah mulai. Waktu tahun itu, kita semua pikir itu cuma salju biasa. Sampai bencana itu ngaruhin hidup semua orang. Begitu badai datang, semua jalur kereta, jalan tol bakal ditutup semua. Terus ngangkut barang bakal susah banget. Bencana mau datang. Karena kita punya cara, kita harus turun tangan. Oke, aku percaya sama kamu. Paman, jadi rencana pengiriman, kamu urus? Hey. Salju pertama musim dingin ini datang lebih awal dari biasanya. Semoga semuanya belum terlambat. Berbaris. Karena cuaca buruk, stasiun ini dalam krisis. Kita harus antar semua penumpang. Tulang selamat. Siap, Pak. Baris 1, ke sana. Baris 2, ke sini. Ayo foto dulu, buat dokumentasi. Kereta ke Jingbei, nomor 222, tertunda karena salju. Semua penumpang, jangan dorong, harap tunggu. Salju turun. Ya ampun, di internet katanya lebih dari 20 kota. Kereta cepat tol juga semua ditutup. Apa? Peringatan pusat, karena badai salju. Semua kereta ke utara dibatalkan. Semua petugas, tumpul seluruh kota. Skala penuh, operasi bantuan, jaga posisi, lindungi keselamatan setiap penumpang. Gimana nih? Jalannya licin, nggak bisa balik. Kita nggak bisa pergi. Sekarang pun
habis kita. Pak, keretanya kapan datang? Biarkan kami masuk. Kami harus pulang. Komando, apa kalian dengar? Kirim bantuan agar barat roboh, lalu perbaikan. Kirim lebih banyak orang. Nggak ada makanan sekarang. Bahkan nasinya juga udah habis. Perhatian seluruh staf dan siswa. Karena salju dan hujan, suhu di luar minus 13 derajat. Jalanan membeku. Kalau nggak perlu, tetap di dalam. Anak saya nggak kuat lagi. Pak, tolong. Ada air atau makanan? Cepat di sini. Pak, tolong aku. Saudara, banjir musim semi, kayak banjir besar. Polisi jaga tanggul sungai. Terus kita ngapain? Angkut karung pasir. Hari-hari ini, polisi-polisi itu taruh nyawa di sana. Kita juga harus gitu. Nah sekarang, gue butuh kalian. Bawa semua persediaan ini ke stasiun kereta. Paham? Siap, Bos. Abang lu, misi pasti selesai. Bagus. Saudara, moto kita bersatu padu. Lawan badai. Kalahkan perintangan. Kirim dengan selamat. Jalan. Kami khawatir banget. Makasih ya kalian. Kalian siapin tim. Bawa barang ke sini. Udah kita pisahin. Ini makanan. Itu glukosa sama air. Dan barang harian. Makasih banyak. Tolong tanda tangan. Kita harus hantar makanan ke yang lain. Jadi kami pergi dulu. Ayo jalan. Lu Jincheng. Itu Lu Jincheng yang terkenal. Sayang, balik sini. Ada yang bawain kita makanan. Kita udah punya makanan. Berkat semua orang, keadaan mulai membaik. Di tengah badai, ketua Lu Group, Lu Jincheng, turun tangan langsung, diumbang banyak bantuan. Bencana datang, cinta tetap ada. Semoga damai kembali. Teman-teman, kapan ini berhenti ya? Aku mau pulang. Jalannya beku semua, nggak bisa naik taksi. Terus masalahnya, banyak jalan ditutup. Aku dengar, sekarang mereka kirim bantuan. Pakai motor listrik. Xiao Yu, dia bakal datang nggak? Semua yang kamu lakuin bukan buat bikin aku kagum. Bisnismu, kerja bantuanmu, kamu nggak buktiin apa-apa. Cuman karena kamu mau. Jadi kamu lakuin. Pak Lu, darurat. Apa? Pak, keluhan dari Hang U terjebak di stasiun kampusnya. Butuh bantuan kita buat jemput mereka. Oke, habis antar ini, kita ke sana. Aku ikut. Tugasmu sekarang, kita sembuh dulu. Jangan maksa. Diam di sini, biar kami. Ayo. Orang Hang U, naik. Lihat, tim Lu Jincheng. Mereka datang buat kita. Cepat, ayo.
Lu Jincheng, aku tahu kita nggak bisa bersama. Tapi tetap, aku cuma mau bilang terima kasih. Makasih udah baik sama aku. Aku udah lewatin kesempatan. Andai kita bisa mulai dari awal, pasti indah. Shen Hongyu, walau kita kembali, akhirnya tetap akan sama. Pak Lu, selamat. Pak Lu, waktu badai salju, makasih buat semua yang udah dilakuin. Kasih bantuan banyak banget. Dan bantu kirim persediaan. Kamu selamatin ribuan nyawa. Enggak, Gubernur. Di saat krisis, kita semua bantu. Lagi pula, tanpa dukungan dan dukungan, perusahaan kami nggak mungkin bisa go public secepat ini atau tumbuh sebesar ini. Perusahaan amal. Penghargaan langsung dari negara. Itu kayak cap emas persetujuan. Banyak perusahaan lama. Kerja seumur hidup. Nggak pernah dapat ini. Kayaknya beli mituan waktu itu. Gabungin tim terbayar. Sekarang nilai perusahaan dari 1 ke 10 miliar masa depan tanpa batas. Lu Jincheng, buat harapan. Ya, aku orang simpel, biasa aja. Dulu, harapanku pasti kayak nama dan kekayaan. Tapi sekarang itu Lepas masa lalu. enggak. Menurutku, cara kita tumbuh terkait sama masa lalu kita, bukan soal melepaskan. Yang penting adalah jangan terus terjebak di masa lalu. Jadi apa harapanmu? Harapanku, tentu saja itu damai dan sejahtera. Lu Jincheng telah ditunjuk sebagai duta mahasiswa Olimpiade. Mari sambut Presiden untuk memberikan medali. Ini dia yang lu mau, berkas perusahaan. Coba lihat. Dua proyek kita, antar makanan dan aplikasi video pendek. Dua-duanya udah go public. Dan nilainya tembus 100 miliar. Jadi selanjutnya aku mau luncurin proyek-proyek baru. Xiao Hongshu, novel gratis tomato. Black Myth. Mau bikin semua ini? Ya bos lu. Bukannya ini agak acak ya? Dengerin deh, lihat berkas ini yang kalian pegang. Semua proyek yang ada bakal jadi tren besar berikutnya. Kalau kita masuk duluan, total aset Loop Group bisa naik 10 kali lipat. 10 kali? Oh iya, bos, Kak Suer. Bulan depan, kamu lari bawa obor kan? Iya, betul. Jadi, proyek-proyek baru perusahaan, serahin ke kalian. Siap, bos. Serahin ke kami. Tenang aja. Oke, bareng bos lu. Ayo kita jalanin! Xiao Yu, lihat. Lu Jincheng dan Xiang Guanshui. Mereka lagi siaran langsung. Dua-duanya pembawa obor Olimpiade. Xiao Yu, kamu masih suka Lu Jincheng, kan? Iya, suka. Tapi walau aku suka dia sekarang, apa gunanya? Aku sadarnya telat banget. Salahku. Aku sendiri yang dorong dia pergi. Itu lu dan dia. Cocok banget. Emang cocok. Ya, pasangan sempurna. Ya. Olimpiade tahun ini, pembawa obor pertama adalah dari Universitas Jinghai, Lu Jincheng. Lu Jincheng mulai dari kuliah, raih miliaran. Di balik kesuksesannya, ada kerja keras dan pengorbanan tanpa henti. Perjalanan ini nggak mudah, tapi dengan harapan di hati, nggak takut, jalan panjang di depan. Xiang Guanshui, aku ada sesuatu yang penting banget. Mau bilang ke kamu. Apa itu?
Sini tanganmu. Nona Xiang Guan Sui. Aku ini orangnya temperamen jelek dan picik. Dan selalu ada wanita di sekitarku. Orang seburuk ini. Kamu beneran mau aku selamanya? Lu Jincheng, hidup ini, hidup berikutnya, jangan coba-coba kabur. Oke. Janji ya.